Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Andri selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi UTS dan membahas tentang konsep warga negara yang baik dengan warga negara kompeten. Jadi sebelum saya lanjut ke topik pembahasan saya kali ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ignatius Ampu dengan NIM 240401040018. Selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu, konsep inti dari warga negara yang baik berdasarkan pertemuan keempat dan keenam. Jadi konsep inti dari warga negara yang baik dengan warga negara kompeten itu, yang pertama itu tatanan hukum dan norma sosial. Jadi warga negara yang baik adalah individu yang taat hukum dan berperilaku etis, menjunjung nilai-nilai moral, serta berperan aktif dalam menjaga keterlibatan sosial dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua itu menjunjung etika dan nilai moral. Jadi warga negara baik itu cenderung fokus pada kewajiban moral dan sosial, seperti menghormati hak orang lain, menaati peraturan dan menjaga kerukunan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua itu, konsep inti dari warga negara kompeten berdasarkan pertemuan ketujuh. Jadi konsep inti dari warga negara kompeten itu, yang pertama itu memiliki pengetahuan dan kesadaran politik. Jadi warga negara kompeten adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesadaran politik yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam kehidupan demokrasi. Yang kedua itu mampu berpikir kritis dan rasional. Warga negara kompeten adalah mereka yang memahami proses-proses politik maupun mengambil keputusan secara rasional dan turut membentuk dan mengawasi kebijakan publik. Kemudian yang ketiga itu perbedaan antara warga negara baik dan warga negara kompeten. Bagian A, prinsip mendasar dari kedua istilah. B, apa saja kontribusi dari warga negara baik dan warga negara kompeten. Dan yang ke C itu, warga negara baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti di Indonesia. Dan yang ke D, bagaimana kontribusi partisipasi warga negara kompeten dalam negara republik. Yang pertama itu A, warga negara baik. Jadi warga negara baik itu mereka yang menjunjung tinggi berdasarkan etika, moral, dan kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum. Kemudian warga negara kompeten itu
mereka yang berdasarkan kapasitas intelektual, keterampilan, partisipasi, dan kesadaran politik. Kemudian yang ke B itu kontribusi dari warga negara yang baik dengan warga negara kompeten. Jadi kontribusi dari warga negara yang baik itu menjaga ketertiban, taat hukum, hidup rukun, dan menjadi contoh dalam perilaku. Kemudian warga negara kompeten. Jadi prinsip warga negara kompeten itu aktif dalam proses politik, memberikan masukan pada kebijakan publik, terlibat dalam pemilu, organisasi, dan advokasi sosial. Yang kecil itu mengapa warga negara baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti di Indonesia. Karena demokrasi membutuhkan partisipasi aktif, kritis, dan sadar politik. Warga negara baik mungkin pasif dan hanya mengontrol aturan, tetapi tidak cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah atau tidak cukup vokal dalam memperjuangkan keadilan sosial. Kemudian lanjut ke yang ke D, kontribusi warga negara kompeten dalam negara republik. Jadi ada 4 kontribusi dari warga negara kompeten dalam negara republik. Yang pertama itu mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua, mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat. Yang ketiga itu ikut serta dalam dialog publik, pemilu, organisasi sipil, dan pendidikan politik masyarakat. Dan yang keempat itu membentuk opini publik yang rasional dan argumentatif. Kemudian pertanyaan yang keempat itu persamaan dari kedua konsep tersebut. Jadi ada 3 persamaan dari kedua konsep tersebut. Yang pertama itu keduanya berlandaskan pada kesadaran bernegara dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua itu sama-sama berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat. Dan yang ketiga itu keduanya mendukung keberlangsungan demokrasi meskipun bentuk kontribusi yang berbeda. Kemudian yang kelima itu bentuk komentar kritis terhadap komparasi kedua konsep. Jadi komentar kritis terhadap komparasi dari kedua konsep tersebut itu, kedua konsep ini tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Namun penting untuk disadari bahwa menjadi warga negara yang baik saja tidak cukup dalam konteks demokrasi modern seperti di Indonesia. Namun kedua konsep tersebut masih memerlukan kepatuhan dan moralitas, dan perlu disertai dengan kompetensi politik dan kemampuan berpikir kritis. Demokrasi tidak akan berkembang jika warganya hanya patuh tanpa ikut berpikir dan terlibat aktif. Idealnya itu seorang warga negara perlu menjadi baik sekaligus kompeten dengan memiliki etika dan moral, serta paham hak-hak dan tanggung jawab politiknya.
Dan yang terakhir itu solusi dari kedua konsep. Jadi solusi dari saya untuk kedua konsep itu dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang dapat membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis, dan terus mengembangkan literasi hukum dan politik. Juga perlu ditingkatkan agar warga memahami hak serta kewajibannya, dan juga ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Harus didorong melalui ruang diskusi dan musyawarah. Dan juga perlu menanamkan nilai moral seperti toleransi dan tanggung jawab, sangat penting, serta mendukung kebijakan pemerintah yang adil, transparan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan warga secara aktif dan bijak. Jadi itu saja dari saya. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.